Di sini kita akan melakukan estimasi perpindahan penduduk, yang mana di sini kita lihat ada perpindahan dari kota ke desa dan dari desa ke kota. Model sederhana ini menunjukkan perubahan populasi di suatu kota tertentu dan desa di sekitarnya selama jangka waktu beberapa tahun tanpa memperhitungkan kelahiran, kematian, dan lain-lain. Misalkan di sini kita set tahun awal yaitu tahun 2014 dan kita mencoba untuk menyatakan populasi kota menggunakan variabel R0 serta desa menggunakan variabel S0 pada tahun tersebut. Misalkan X0 adalah vektor populasi ya, yang menyatakan yang mempunyai komponen R0 dan juga S0, populasi kota dan juga populasi desa pada tahun 2014, maka diagram berikut di bawah ini menyatakan persentase perpindahan dari desa ke kota dan juga sebaliknya. Misalkan di sini dari desa ke kota untuk tahun selanjutnya kurang lebih 0,05 atau 5% dari penduduk kota akan pindah ke desa dan 0,03% penduduk desa akan pindah ke kota. Dari kota pun sama juga, terdapat dari kota di sini terdapat vektor yang kembali ke dirinya sendiri, artinya 95%, 0,95 atau 95% penduduk kota pada tahun berikutnya akan tetap di kota, dan juga di sini di desa 97% penduduk desa akan tetap di desa untuk tahun selanjutnya. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana komposisi tahunan. Misalkan untuk tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya kita menyatakan populasi kota dan desa dengan vektor berikut, yaitu X1 yang merupakan 1 tahun setelah 2014 atau setelah X0 yang terdiri atas komponen R1 dan juga S1. Setelah itu juga ada X2, artinya 2 tahun setelah X0, berarti tahun 2016. Kalau tadi ini 2015, dan ini berarti 2015, 2016, dan X3 berarti 2017. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, misalkan studi demografi menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 55% dari populasi kota pindah ke desa dan 95% tetap di kota, dan sementara 3% dari penduduk desa pindah ke kota, atau sekitar 97% tinggal di desa. Sekarang kita akan melihat vektor perpindahan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun, sebanyak R0 orang yang semula berada di kota, kini pindah kini terbagi antara 2 bagian, yaitu tetap di kota maupun pindah ke desa. Misalkan di sini kita lihat 0,95 sesuai dengan ini ya. Penduduk kota R0 akan tetap di kota. Sedangkan 0,05 R0 akan pindah ke desa. Karena ini perkalian dengan skalar R0 ya, maka R0 bisa kita keluarkan dari vektor ini, perkalian vektor ini. Sementara itu tadi dari kota ya, sekarang di desa, sebanyak S0 yang merupakan jumlah penduduk desa yang berada di desa pada tahun 2014, 1 tahun kemudian terbagi menjadi S0 dikalikan 0,03 akan tetap di desa, sedangkan S0 dikalikan 0,97 akan pindah ke kota, sesuai dengan ilustrasi yang sebelumnya. Sekarang kita bisa menggabungkan
hasil dari vektor perpindahan sebelumnya menjadi populasi untuk desa dan kota pada tahun 2015. Nah, vektor-vektor perpindahan sebelumnya mencakup seluruh populasi pada tahun 2015. Dengan demikian, ya, ini X1 yang terdiri atas komponen atau elemen R1 dan juga S1. R1 adalah jumlah penduduk kota pada tahun 2015 dan S1 adalah penduduk desa pada tahun 2015, 1 tahun setelah 2014. Nah, apabila kita gabungkan dari dua vektor sebelumnya, yang dari R0 yang dari kota maupun yang dari desa setelah perpindahan, maka bisa kita ubah seperti ini ya, seperti bentuk matriks ya. Jadi R0 dan S0-nya kita keluarkan seperti ini, sehingga sedangkan dua vektor ini akan kita buat menjadi sebuah matriks, di mana inilah 0,95 yang transisi dari kota, dan ini adalah transisi yang ada di desa. Sehingga bisa kita modelkan X1 adalah M dikalikan X0, di mana X0 adalah bagian dari adalah terdiri atas R0 dan juga S0, dan juga X1 terdiri atas R1 dan juga S1. Nah, di sini kita simbolkan M adalah matriks migrasi yang terdiri atas elemen-elemen ini tadi. Matriks migrasi dari diagram sebelumnya berdasarkan data-data tersebut ya, bisa kita simbolkan sebagai tabel. Di sini misalkan berpindah dari desa ya ke kota, kota ke kota 95%, desa ke kota 0,03 atau 3%, kota ke desa 5%, dan desa ke desa 97%. Secara matematis, matriks tersebut bisa ditulis sebagai matriks berikut ya, seperti yang kita lihat pada sebelumnya. Dari rumus sebelumnya mendeskripsikan bagaimana populasi berubah dari 2014 ke 2015. Jika migrasi tetap konstan, maka perubahan dari 2015 ke 2016 akan diberikan oleh persamaan berikut ya, X2 sama dengan matriks perpindahan dikalikan dengan X1. Hal yang sama berlaku untuk 2016 dan tahun-tahun selanjutnya. Secara umum bisa tulis sebagai berikut ya. X pada tahun K plus 1 sama dengan M dikalikan dengan X pada tahun K. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, urutan vektor X0, X1, X2 mendeskripsikan populasi wilayah desa atau kota selama periode beberapa tahun. Misalkan kita coba estimasi penduduk ya, jumlah penduduk populasi. Hitunglah populasi wilayah yang baru saja dijelaskan pada tahun 2015 dan 2016 jika diketahui bahwa populasi pada tahun 2014 adalah 600.000 di kota dan 400.000 di desa. Maka populasi awal pada tahun 2014 kita simbolkan dengan X0, kita tuliskan seperti ini, 600.000 dan 400.000. Pada tahun 2015 kita bisa melakukan perhitungan sebagai berikut ya, X1 yaitu M dikalikan dengan X0 sehingga kita mendapatkan X1 pada yaitu tahun 2015 582.000 dan 418.000. Pada tahun 2016
X2 sama juga rumusnya. Tapi sekarang kita kalikan dengan X1 akan menghasilkan nilai sebagai berikut, yaitu 565, 440, dan juga 434.560. Nah, model perpindahan populasi ini pada persamaan di atas bersifat linear karena hubungan antara XK dan XK plus 1 merupakan sebuah transformasi linear yang dinyatakan oleh matriks perpindahan tadi.